Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani Fitria dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial. Nah, kita akan membahas mengenai harga pembelian, harga penjualan, untung, dan juga rugi. Apa sih harga pembelian atau modal? Harga pembelian atau modal merupakan harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu yang pertama, pedagang itu akan mendapat untung, atau yang kedua, pedagang itu akan mengalami rugi. Untung dan persentase untung. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Untuk rumus untung sendiri, yaitu harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian atau modal. Persentase untung menggunakan rumus untung dibagi dengan harga pembelian atau modal dikali dengan 100%. Di sini kita ada satu contoh. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan cara dilihat dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah harga pembelian. Harga pembeliannya yaitu 25.000 untuk satu dusnya. Sedangkan harga penjualan yaitu 24 dikali dengan 1.300. Nah, 24 itu didapat dari satu dus berisi 24 gelas, dan juga harga per buahnya yaitu 1.300. Jadi untuk harga penjualan yaitu 31.200. Nah, ternyata harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Jadi di situ terdapat selisih antara harga penjualan dan pembelian, yaitu 31.200 dikurangi dengan 25.000. Didapat yaitu 6.200. Jadi dalam hal ini koperasi sekolah mendapat untung sebesar Rp6.200. Selanjutnya yaitu rugi dan persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Untuk rumus rugi sendiri yaitu harga pembelian atau modal dikurangi dengan harga penjualan, dan persentase rugi didapat dengan rugi dibagi dengan harga pembelian atau modal dikali dengan 100%. Contoh untuk rugi dan persentase yaitu seorang pedagang membeli dua macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kilo dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Nah, pertanyaannya yaitu yang A, berapakah keuntungan pedagang itu? Yang B, tentukan persentase keuntungan tersebut. Nah, dari soal ini kita dapat menyelesaikan dengan cara yang A, harga pembelian. Harga pembeliannya yaitu 60 kilo beras dikali dengan 7.200 ditambah dengan 40 kilo dikali dengan 7.600, didapatkan hasilnya 736.000. Nah, sedangkan untuk harga penjualan sendiri itu diperoleh dari jumlah dari keseluruhan beras yaitu 60 ditambah dengan 40 dikali dengan harga beras yang sudah dicampur itu tadi yaitu 7.800. Ketemu hasilnya adalah 100 dikali dengan 7.800 yaitu 780.000. Nah, untuk besar keuntungan sendiri itu diperoleh dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian yaitu 780.000 dikurangi dengan 736.000, diperoleh yaitu 44.000. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu persentase untung. Untung kita bisa menggunakan rumus yaitu untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Untungnya yaitu 44.000, sedangkan harga pembeliannya adalah 736.000. Dikali dengan 100%, ketemu hasilnya 5,98%, dibulatkan sampai 2 desimal. Untuk contoh yang kedua yaitu seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya Rp1.000.000 dan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah.
52 buah dengan harga 10.000 per buah dan sisanya busuk. Pertanyaannya yaitu A. Berapa kerugian pedagang itu? Yang B. Tentukan persentase kerugian tersebut. Nah, dari soal ini kita peroleh modal utama yaitu 1 juta ditambah dengan 100, ketemu 100 juta 100.000. Dan untuk harga penjualan diperoleh dari 40 buah durian yang dijual dengan harga 13.000 ditambah dengan 52 buah durian dikali dengan 10.000, yaitu 520.000 ditambah dengan 520.000 ketemu 1.040.000. Nah, untuk rumus rugi sendiri adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Harga pembeliannya adalah 1.100.000 dikurangi dengan 1.040.000 ketemu 60.000. Jadi ruginya adalah sebesar 60.000 rupiah. Yang B, persentase rugi. Rugi kita bisa menggunakan rumus rugi dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Nah, untuk ruginya yaitu 60.000 rupiah dan juga modal yaitu 1.100.000. Ketemu hasilnya 5,46% sama dibulatkan desimal. Selanjutnya harga pembelian dan harga penjualan. Untuk harga penjualan, apabila yang diketahui untungnya adalah harga pembelian atau modal ditambah dengan untung. Sedangkan jika yang diketahui rugi adalah harga pembelian atau modal dikurangi dengan rugi. Nah, selanjutnya yaitu harga pembelian. Jika yang diketahui untungnya adalah harga penjualan dikurangi dengan untung. Sedangkan jika yang diketahui rugi, kita bisa menggunakan rumus harga penjualan ditambah dengan rugi. Nah, selanjutnya untung. Untung persentase untung dikali dengan harga pembelian. Itu jika diketahui untungnya. Namun jika yang diketahui adalah ruginya, kita bisa menggunakan persentase rugi dikali dengan harga pembelian atau modal. Untuk harga penjualan, harga pembelian ditambah dengan persentase untung dikali dengan pembelian atau modal. Ini jika yang diketahui adalah persentase untungnya. Nah, untuk harga penjualan, jika yang diketahui adalah persentase ruginya adalah harga pembelian dikurangi dengan persentase rugi dikali dengan harga pembelian atau modal. Sedangkan untuk harga pembelian, jika diketahui adalah persentase untung, kita bisa menggunakan rumus harga penjualan dikurangi dengan harga persentase untung dikali dengan harga pembelian atau modal. Jika yang diketahui persentase rugi, kita bisa menggunakan rumus harga penjualan ditambah dengan persentase rugi dikali dengan harga pembelian atau modal. Contoh selanjutnya yaitu toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Nah, di sini dari soal tersebut kita bisa melihat 30 buah mainan edukatif seharga 432.000. Nah, untuk harga pembelian 30 mainan edukatif itu didapat dengan harga penjualan dikurangi dengan untung. Harga penjualan sendiri itu sebesar 432.000, sedangkan untung yang diperoleh adalah 90.000. Jadi, harga 30 buah adalah 342.000. Untuk harga pembelian sebuah mainan edukatif adalah dari harga pembelian 30 buah mainan edukatif dibagi dengan 30 buah. Ketemu hasilnya 11.400. Jadi untuk harga sebuah mainan edukatif adalah 11.400. Nah, contoh selanjutnya. Dari contoh ini kita bisa melihat untung yang diperoleh adalah 15%. Pertanyaannya, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, supaya kita bisa mendapat untung 15%, berapakah harga dari CD audio player itu harus dijual?
dengan harga pertama, harga pembelian yaitu 800.000. Harga pembelian 800.000, sedangkan untuk mencari untung 15%, untungnya adalah 120.000. 15 per 100 dikali dengan harga pembelian ketemu 120.000. Nah, untuk harga penjualan berapa harus dijual supaya bisa mendapatkan untung 120.000 adalah harga pembelian ditambah dengan untung. Harga pembeliannya adalah Rp800.000 dan juga untungnya 120.000, jadi totalnya adalah Rp920.000. Jadi audio player tersebut harus dijual seharga Rp920.000. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.